Sudah hampir 2 tahun ini, COVID-19 melanda seluruh dunia. COVID-19 merupakan salah satu virus yang menyebabkan banyak manusia sakit, mulai dari batuk, demam, hingga sesak nafas. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar pada pendidikan di Indonesia. Akibat pandemi ini juga, pemerintah meliburkan aktivitas pembelajaran secara tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya-upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan, yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring atau online. Pembelajaran daring atau online ini menyebabkan dilema bagi seluruh orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, baik itu pelajar, pengajar, maupun pembuat kebijakan. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu dilema yang dihadapi dalam pembelajaran daring ini. Dilema yang dihadapi oleh pelajar. Yang pertama adalah kesulitan dalam menerima dan memahami pembelajaran daring. Kebanyakan siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas karena kurangnya penjelasan dari guru tentang tugas yang diberikan. Siswa hanya dituntut untuk mengerjakan tanpa mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Akibatnya, banyak siswa yang mengeluh dan tidak bersemangat dalam mengerjakan tugas. Yang kedua adalah kesulitan dalam akses internet. Indonesia mempunyai kondisi geografis yang beragam. Keragaman kondisi letak geografis rumah siswa yang beragam menjadi masalah, terutama terkait kestabilan sinyal internet. Rumah siswa ada yang di dataran rendah, seperti dataran biasa dan tepi laut. Ada juga siswa yang tinggal di dataran tinggi, seperti di pegunungan atau lereng gunung. Ada yang tinggal di kota, dan ada pula siswa yang tinggal di desa. Kestabilan sinyal internet diperlukan agar dalam proses pembelajaran tidak terganggu, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga adalah kuota. Penggunaan kuota meningkat pada pembelajaran di masa pandemi karena semuanya serba online. Meskipun pemerintah sudah membagikan kuota gratis, tetapi masih ada yang tidak menerima bantuan tersebut. Bagi yang berasal dari keluarga mampu tidak akan merasakan keberatan masalah kuota, tetapi bagi yang kebutuhan sehari-harinya saja sudah pas-pasan dan keluarganya terkena dampak ekonomi akan sangat sulit menghadapinya. Mahasiswa juga merasakan dilema tersendiri, apalagi mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa akhir yang perlu bimbingan dan penelitian terkendala karena kampus tutup. Penelitian tertunda, bimbingan menjadi terkendala, sehingga lulus tepat waktu tidak jadi terpenuhi. Dilema yang dialami oleh pengajar. Yang pertama adalah kesulitan memberikan penilaian terhadap siswa. Karena seluruhnya dinilai secara online, sehingga guru tidak dapat mengawasi secara langsung tugas-tugas yang diberikan. Tugas tersebut dikerjakan sendiri atau dikerjakan oleh orang lain. Yang kedua adalah ketakutan pengajar akan kekurangan nilai-nilai karakter yang seharusnya ditanamkan seorang pengajar kepada siswa. Kurangnya nilai-nilai karakter yang semestinya harus ditanamkan seorang guru ke dalam diri siswa, ini mengakibatkan degradasi moral pada siswa, karena tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi juga untuk mendidik siswa. Yang ketiga adalah keterbatasan dari sisi akses maupun pemanfaatan teknologi. Tidak semua guru punya kemampuan untuk mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi. Bagi guru yang melek teknologi, tentu hal ini tidak menjadi masalah. Sebaliknya, bagi guru yang masih gagap teknologi, hal ini akan menjadi masalah. Padahal, pembelajaran daring memerlukan kreativitas dalam proses pembelajarannya. Kreativitas ini tidak hanya dari sisi pembuatan konten materi yang menarik, tetapi juga kreativitas dalam memanfaatkan kelebihan media daring yang digunakan. Artinya, guru harus pintar mengkreasi materi pelajaran agar mudah dipahami oleh siswa dengan memanfaatkan media daring yang ada. Dilema yang dialami oleh pembuat kebijakan. Yang pertama adalah terbatasnya pemerataan teknologi. Saat ini belum semua daerah di Indonesia dapat menikmati jaringan internet. Untuk daerah yang berada di pelosok pedesaan dan daerah 3T tertinggal, terdapat
terdepan dan terluar, jaringan internet tentu merupakan hal yang sulit ditemukan. Bahkan, di daerah yang sudah ada internet pun belum semua lembaga pendidikan dapat menikmatinya. Kalaupun ada jaringan internet, akses untuk media daring pun masih terbatas. Yang kedua adalah kurang memadainya sarana dan prasarana. Untuk pelaksanaan pembelajaran daring diperlukan perangkat pendukung teknologi yang harganya tentu tidak murah, misalnya laptop atau telepon. Tidak semua siswa berasal dari keluarga mampu yang bisa menyediakan perangkat yang dibutuhkan. Bahkan, masih banyak juga guru yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal itu dapat menghambat terlaksananya pembelajaran daring saat pandemi ini. Yang ketiga adalah ketidaksiapan anggaran yang mendukung penggunaan media daring, misalnya untuk pembelian kuota internet. Selain gawai, untuk mengoperasikan media daring diperlukan kuota internet yang biayanya lumayan besar. Itu artinya diperlukan biaya tambahan di luar pengeluaran rutin. Bagi siswa atau guru yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi terbatas, penambahan anggaran untuk kuota internet ini tentu sangat memberatkan. Disinilah muncul dilema dalam pemanfaatan media daring. Di satu sisi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan semangat untuk meningkatkan produktivitas. Namun, di sisi lain, kemampuan finansial guru dan siswa masih sangat terbatas. Harapan untuk mendapatkan fasilitas kebutuhan biaya dari negara pun belum terwujud. Penanganan dampak COVID-19 di dunia pendidikan tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak tertentu. Seluruh stakeholder harus bahu-membahu dan saling bergandeng tangan untuk mengatasinya. Berikut ini hal-hal yang wajib dilakukan oleh semua stakeholder pendidikan. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan COVID-19, yaitu dalam hal alokasi anggaran. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua adalah orang tua. Selama ini banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak ke tangan guru atau pihak sekolah. Banyak orang tua yang lupa bahwa tugas utama mendidik anak berada di tangan orang tua. Dengan adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya metode belajar dari rumah, mau tidak mau tugas mendidik anak dikembalikan kepada orang tua. Orang tua harus kembali kepada fungsinya sebagai pendidik utama. Melalui koordinasi antara guru dengan orang tua, diharapkan pembelajaran daring dapat memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah guru. Tugas guru bukan hanya sebagai pentransfer ilmu. Tugas seorang guru adalah memberi contoh, memberi semangat, dan mendorong peserta didik untuk terus maju. Hal ini sesuai dengan semboyan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Semboyan tersebut harus selalu dipegang teguh oleh seorang guru, apalagi pada saat pandemi COVID-19. Yang keempat adalah sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus cepat tanggap dalam menghadapi setiap perubahan yang menyangkut pendidikan siswanya. Seperti pada kejadian pandemi COVID-19 saat ini, pihak sekolah harus segera mengambil langkah yang tepat sesuai dengan instruksi pemerintah untuk melaksanakan pendidikan dengan metode daring. Pihak sekolah harus dapat merancang strategi pembelajaran daring yang jitu sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pihak sekolah juga harus mengawal guru-gurunya yang mengajar melalui media daring sehingga sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.